Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di sesi ini kita akan menceritakan arsitek-arsitek yang telah mendahului kita, dan kemudian kita mencoba belajar untuk mengambil 1-2 pelajaran darinya. Setelah sebelumnya kita belajar dari arsitek Mesir kuno, kali ini kita menuju India untuk belajar dari arsitek yang hidup di abad 16, yaitu Ustadz Ahmad Lahori. Mungkin rekan-rekan tidak begitu akrab dengan nama yang satu ini. Tapi pasti rekan-rekan tahu bila saya menyebut salah satu karyanya, yaitu Taj Mahal. Salah satu dari 7 keajaiban dunia yang terkenal itu. Sebetulnya bukan hanya satu itu saja karya Ustadz Ahmad Lahori. Masih ada yang lain, misalnya Red Fort di Delhi, Jamak Masjid, dan sebagainya. Tapi memang Taj Mahal yang paling dikenal orang seluruh dunia. Sehingga seolah menenggelamkan karya-karya Ustadz Ahmad Lahori yang lainnya. Nama asli arsitek kita kali ini adalah Ahmad. Nama belakangnya Lahori disandang di belakang namanya karena dia berasal dari Lahore, nama sebuah tempat di Punjab, India sana. Sedangkan sebutan Ustadz di depan namanya, ini tidak persis yang kita kenal hari ini di Indonesia, Ustadz sebutan untuk pemuka agama, tidak. Di Hindustan waktu itu, Ustadz adalah gelar kehormatan bagi guru yang dihormati atau orang yang memiliki keahlian khusus di bidang seni. Istilah Ustadz ini berasal dari bahasa Persia dan Urdu dan banyak digunakan di Asia Selatan. Ada beberapa tokoh dalam sejarah yang menyandang gelar Ustadz ini. Di samping Ustadz Ahmad Lahori, barangkali rekan-rekan juga pernah mendengar nama seorang pelantun kawali yang sangat dihormati dari Pakistan bernama Ustadz Nusrat Fateh Ali Khan. Kalau misalnya rekan-rekan belum pernah dengar, coba cari di YouTube. Menarik juga mendengar semacam qasidah gaya India itu. Baik, kita mulai ya. Kita akan coba belajar dari arsitek kita ini. Ustadz Ahmad Lahori lahir di Lahore, Punjab pada tahun 1580. Jadi di masa itu berarti di sini di Nusantara kita sedang dalam transisi kerajaan Demak ke kerajaan Mataram. Waktu itu Panembahan Senopati masih berusaha untuk merintis berdirinya kerajaan Mataram Islam. Rekan-rekan, Ahmad kecil tumbuh di keluarga Muslim dengan pengaruh Persia yang kuat. Dia diajari geometri, aritmatika, dan astronomi. Ini sederetan ilmu yang kita hindari waktu dulu kita sekolah. Oke lah, mungkin tidak semua dari kita, tapi rasa-rasanya sebagian besar dari kita menjadikan matematika musuh besar. Dasar ini, keakraban dengan matematika ini, di kemudian hari akan membentuk gaya arsitektur Ahmad Lahori. Karena ketertarikannya pada matematika, maka Ahmad Lahori juga akrab dengan Euclid elemen dan juga Almagesnya Ptolemei. Ini saya kira juga beberapa dari kita tidak terlalu akrab dengan dua istilah ini. Padahal Euclid elemen ini dulu sangat terkenal. Jadi mungkin perlu saya terangkan sedikit tentang ini karena ini penting untuk nantinya kita bisa memahami arsitektur Ahmad Lahori. Dulu ada buku yang memuat risalah tentang geometri dan aritmatika. Namanya buku itu adalah The Element. Ini kalau udah di bahasa Inggris kan ya. Buku ini terdiri dari 13 jilid dikumpulkan oleh matematikawan Yunani bernama Euclid.
Ini merupakan buku matematika paling penting dalam sejarah, berisi penjelasan berbagai pengetahuan matematika, mulai dari Pythagoras, Hippocrates, dan sebagainya. Menjadi menarik karena Euclid memperkuat teorema-teorema dari filsuf-filsuf tersebut dengan penjelasan yang masuk akal dan kesimpulan-kesimpulan yang nantinya terus dipakai di berbagai bidang. Contoh dari teorema itu misalnya seperti ini. Setiap dua titik dapat dihubungkan dengan garis lurus. Itu salah satu contoh teorema. Contoh yang lain misalnya, sebuah lingkaran dapat dijelaskan dengan sembarang pusat dan jari-jari. Itu beberapa teorema dari Euclid yang ada di buku The Element, dan masih banyak sekali teorema-teorema yang lain yang mana Ustadz Ahmad Lahori amat menyukainya. Karena postulat atau teorema itu berhubungan langsung dengan keahlian merancang arsitektur, maka kemampuan ini nanti akan bisa kita lihat sangat mempengaruhi karya-karya Ustadz Ahmad Lahori. Bekal pengetahuan geometri, aritmatika, dan aksioma matematika ini nantinya melengkapi kemampuan arsitektur Ustadz Ahmad Lahori. Sebagaimana kita ketahui di masa Ustadz Ahmad Lahori, belum ada pendidikan formal arsitektur. Sehingga kemampuan arsitektural ini biasanya diperoleh melalui jalur informal, seperti magang di arsitek yang lebih senior, atau diajarkan melalui jalur keluarga. Ini sering sekali. Sering sekali profesi atau kemampuan di periode itu memang diturunkan seperti halnya harta warisan. Harus diakui bahwa informasi tentang Ustadz Ahmad Lahori yang sampai ke kita amat minim. Karena rupanya menulis biografi atau menerbitkan buku karya belum menjadi kebiasaan arsitek waktu itu. Tapi saya pastikan bahwa karya Ustadz Ahmad Lahori jauh melampaui arsitek-arsitek masa sekarang yang demikian serius membuat buku karya. Tapi syukurlah ada beberapa catatan yang bisa diakses dari penulis resmi kekaisaran waktu itu, namanya Abdul Hamid Lahori, dan juga putra Ustadz Ahmad Lahori sendiri yang bernama Lutfullah Muhandis. Berdasarkan catatan itu, beberapa informasi tentang arsitek Ahmad Lahori bisa kita peroleh. Rekan-rekan, sejarah mengenai Mughal, jadi Ustadz Ahmad Lahori ini hidup di masa periode dinasti Mughal di India. Mughal ini dikenal sebagai kekaisaran Islam. Dan dalam Islam kita diajarkan untuk memandang suatu kejadian dari sisi positifnya. Demikian juga ketika Kaisar Shah Jahan dari Mughal saat itu, di periode Ustadz Ahmad Lahori, mengalami kesedihan luar biasa karena istrinya yang paling dicintai meninggal dunia. Dia meninggal dunia pada saat melahirkan anak mereka yang ke-14. Nah, kebetulan istri ini adalah istri yang paling dicintai oleh sang kaisar. Jadi kesedihan ini demikian memukul kekaisaran Mughal, terutama kaisarnya, yaitu Shah Jahan. Tapi dari rasa cinta dan kehilangan itu kemudian muncul sebuah karya arsitektur yang selama ratusan tahun tetap dikagumi orang dari seluruh dunia, yaitu Taj Mahal. Lahirnya karya ini dimulai pada tahun 1631, ketika Kaisar Shah Jahan meminta Ustadz Ahmad Lahori untuk membangun museum untuk istrinya ini. Proyek ini melibatkan 20.000 seniman dan tukang di bawah arahan sebuah dewan arsitek yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad Lahori. Pekerjaan ini sangat besar karena dalam komplek yang saat itu dikenal sebagai Taj Mahal, berdiri berbagai bangunan pendukung yang melindungi bangunan utama yang merupakan makam permaisuri sang kaisar.
Karena itu, komplek ini baru selesai setelah 22 tahun. Nah, setelah menyelesaikan tugas sebagai arsitek di Taj Mahal pada tahun 1639, Ustadz Ahmad Lahori ditugaskan oleh Shah Jahan lagi, kali ini untuk membangun ibu kota kekaisaran yang baru, yang disebut dengan nama sang kaisarnya. Nama kota ini adalah Shah Jahanabad, di dekat Delhi. Rupanya memang di sepanjang sejarah peradaban manusia, raja, penguasa selalu ingin meninggalkan legasinya, warisannya, peninggalannya. Dan barangkali ini memang bagian naluri nafsu manusia yang karena kehadirannya di dunia adalah fana, sementara, maka muncul naluri untuk memperpanjang eksistensinya di dunia. Para penulis buku membuat buku karena pikirannya akan tersimpan lebih lama di buku itu, bahkan setelah dia meninggal. Pelukis membuat lukisan yang menjadi kendaraan eksistensi bagi sang pelukis melintasi zaman di depannya. Dan para penguasa membuat kota baru, termasuk Kaisar Shah Jahan ini. Padahal Istana Agra, tempat Kekaisaran Mughal berpusat, sudah sangat megah. Saya pernah ke sana kebetulan dan menyaksikannya sendiri. Kota Agra yang mengelilinginya, yang mengelilingi Istana Agra, juga sentosa dengan sungai yang mengalir di pinggir kota. Tapi Shah Jahan sendiri bilang ketika diingatkan soal itu, diingatkan bahwa Agra sudah cukup megah dan kotanya sudah cukup sentosa, cukup makmur. Tapi Shah Jahan bersikeras. Dia bilang bahwa Agra sudah melekat nama Kaisar Akbar yang agung. Jadi memang yang mendirikan Agra ini adalah kakek buyutnya, yaitu Kaisar Akbar yang agung, yang barangkali beberapa rekan mengenal dari kisah Yoda Akbar. Nah, Kaisar Shah Jahan kekeh dengan keinginannya itu. Dia tetap ingin membuat kotanya sendiri, tetap ingin memindahkan ibu kota. Kita tidak bisa menyalahkan rekan-rekan. Bisa jadi memang dibutuhkan ibu kota baru bagi sebuah negara. Yang salah apabila ibu kota dipindahkan karena nafsu dan ambisi. Itu yang tidak benar. Bagaimana cara mendeteksi bahwa itu memang dibutuhkan atau hanya nafsu penguasa saja? Mudah. Bila ide ibu kota itu baik dan didukung masyarakat, maka ide itu nanti akan berjalan tanpa raja atau kaisar ngotot memindahkannya. Tapi bila ditentang rakyat, tapi kaisar bersikeras memindahkan ibu kota, berarti itu nafsu. Kalau misalnya saya adalah Kaisar Mughal waktu itu dan saya yakin pemindahan ibu kota adalah keputusan yang benar, maka saya akan menyisakan kemungkinan bahwa saya salah. Walau kemungkinan itu kecil. Untuk apa? Kemungkinan yang kecil ini untuk memberi peluang pada Tuhan untuk mengoreksi keputusan yang saya buat. Dengan demikian kita tetap yakin akan visi kita tetap yakin bahwa kita benar dengan keputusan itu, tetapi kita tetap sadar bahwa sebagai manusia kita tetap ada peluang salah. Tapi itu hal lain. Maka dalam kasus kita, arsitek Ustadz Ahmad Lahori ditugaskan untuk merancang ibu kota baru bagi Kekaisaran Mughal. Sebagai catatan, berbagai proyek mercusuar yang gila-gilaan ini pada saat itu memang membuat keuangan negara menjadi berat. Maka muncul ketidakpuasan di beberapa kalangan, termasuk putranya sendiri, yaitu Aurangzeb. Dan di akhir masa kekuasaan Shah Jahan nanti, putranya ini memberontak, merebut kekuasaan dari ayahnya, dan terjadi banyak perang antar saudara satu dengan saudara yang lainnya.
Di akhir kisah, Shah Jahan sakit-sakitan, ditangkap dan dipenjara sampai dengan meninggal dunia. Dinasti Mughal mulai berantakan sejak saat itu. Tapi itu kisah lain. Kita kembali ke sang arsitek Ustadz Ahmad Lahori. Jadi pembangunan ibu kota baru Shah Jahanabad berhasil diselesaikan oleh Ustadz Ahmad Lahori. Termasuk diantaranya yang masih bisa kita lihat hari ini, yaitu istana yang disebut Red Fort yang sekarang ada di Delhi. Rupanya sang kaisar, Shah Jahan, puas dengan hasil kerja Ustadz Ahmad Lahori, sang arsitek, sehingga memberi penugasan baru untuk membangun Masjid Kaisar yang saat itu, atau yang saat ini dikenal sebagai nama Jamak Masjid di Delhi. Maka mulailah Ustadz Ahmad Lahori merancang Masjid Megah untuk Kekaisaran Mughal ini. Tetapi pekerjaan ini belum sempat diselesaikan karena Ustadz Ahmad Lahori keburu meninggal pada tahun 1649 pada usia 69 tahun. Pekerjaan itu dilanjutkan oleh arsitek lain sampai dengan berdiri megah dan masih bisa kita lihat, kita saksikan, kita kunjungi di Old Delhi saat ini. Dengan meninggalnya Ustadz Ahmad Lahori, maka berakhirlah kisah perjalanan sang arsitek dinasti Mughal ini. Rekan-rekan, Ustadz Ahmad Lahori merupakan arsitek dari periode dinasti Mughal yang paling menonjol dan kemudian mempengaruhi arsitektur Mughal setelah periodenya. Karena itu dia mendapat gelar Nadim an-Nasr atau keajaiban abad ini. Tapi bila kita telisik lebih jauh, dia sebetulnya menonjol bukan karena karya arsitekturnya, tetapi karena cerita di balik karya arsitektur itu. Bukti terkait ini bahwa ada bangunan lain yang dirancang oleh arsitek yang sama, yaitu Ustadz Ahmad Lahori, ternyata tidak sepopuler Taj Mahal yang terkenal itu. Bukti kedua, bahwa kemasyhuran karya arsitektur karena narasi di balik karya arsitektur itu adalah bahwa ada bangunan sejenis yang dibangun untuk permaisuri kaisar berikutnya hampir-hampir tidak dikenal dunia. Nama museum ini Bibika Maqbarah. Anda tidak pernah dengar tentu, karena memang tidak terkenal. Padahal sama-sama berfungsi sebagai museum, sama-sama berbiaya mahal. Tetapi bedanya tidak ada cerita seperti yang dimiliki Taj Mahal, di mana orang menarasikan sebagai bangunan yang mengekspresikan cinta sang kaisar kepada permaisurinya. Itu yang kemudian menjadi terkenal. Tetapi tetap saja, secara arsitektural sendiri Taj Mahal sungguh memang masterpiece yang mengagumkan. Mungkin banyak dari kita yang tidak bisa merasakan keagungan, keindahan Taj Mahal karena taken for granted, terbiasa melihat gambarnya, dan karenanya menganggap itu keindahan yang biasa saja. Atau betul mengakui keindahannya dan berpretensi bisa menikmati keindahan itu hanya dari gambarnya. Tapi percayalah rekan-rekan, bahwa rekan-rekan akan mendapat pengalaman keindahan yang berbeda ketika mengunjunginya langsung. Itu saya alami sendiri. Sehingga saya bisa membenarkan kata-kata Eric Weiner tentang hal itu. Jadi ada sebuah buku yang bernama The Geography of Genius, yang menulis adalah Eric Weiner. Dalam buku itu dia menulis bahwa kita cenderung menganggap biasa saja sebuah keindahan karena kita sudah sering melihatnya di gambar atau melihat videonya. Kita merasa sudah tahu keindahan itu secara keseluruhan hanya dengan melihat gambar atau video itu. Kita merasa akan kebal dengan pesona apapun yang mungkin dimilikinya, karena merasa sudah tahu tadi. Tetapi ketika betul-betul melihatnya secara langsung,
kita akan tercengang dan sadar bahwa keindahan gambar dan film sama sekali berbeda bila mengalaminya langsung. Dan itu yang saya alami ketika datang ke Taj Mahal. Eric Weiner benar, kita akan mengalami momen terpaku dalam keheningan. Ustadz Ahmad Lahori menunjukkan kapasitas sebagai arsitek yang mumpuni pada komplek ini. Perletakan bangunan utama di tengah taman luas dengan aksis lurus berupa kolam panjang yang menuntun mata pengunjung ke ujung jalan yang berupa monumen keabadian, Taj Mahal. Tentu arsitek Ustadz Ahmad Lahori tidak bermaksud untuk menentukan gaya arsitektur yang hendak dipakainya untuk merancang Taj Mahal. Tetapi terlihat jelas pengaruh arsitektur Islam, Hindu, dan unsur Persia digabungkan dalam adonan yang tepat di sini. Kegemaran Ustadz Ahmad Lahori pada matematika, khususnya geometri, terlihat pada pembagian bidang secara simetris. Dan juga pemanfaatan ilusi optik pada ornamen untuk membuat kesan 3 dimensi, juga zonasi pada penataan lanskap, terlihat sekali pengaruh matematika atau dalam hal ini secara khusus geometri dan aritmatika dalam rancangan arsitektur. Taman ini yang saya sebutkan tadi merupakan elemen yang membuat Taj Mahal indah, terpengaruh pada model taman Persia. Di sana dikenal dengan nama di Persia, Karbah. Mungkin rekan-rekan sudah pernah mempelajarinya. Taman model Karbah ini banyak dijumpai di Persia dan di daerah-daerah yang merupakan kekuasaan Persia. Taman ini merupakan pengejawantahan makna taman surga yang disebut Al-Quran, di mana taman ini terdiri dari 4 kotak simetris dengan dilengkapi pon di bagian tengahnya. Pon ini benar-benar berfungsi sebagai aksis, sebagai sumbu, sehingga bagian kiri dan kanan merupakan mirror, cermin kedua sisinya. Sehingga persis sama, ketika kita melihat dari aksis pon ini, Taj Mahal di tengah, sebelah kiri apa, sebelah kanan apa, bentuk bangunan dan bentuk tamannya persis sama. Ini merupakan permainan dari kegemaran Ustadz Ahmad Lahori kepada geometri, sehingga dia bermain-main dengan segala macam teorema yang ada di Euclid elemen tadi. Rekan-rekan, saya akan membatasi diri untuk tidak bicara tentang Taj Mahal ini terlalu detail, karena fokus kita tentu kepada sang arsiteknya, yaitu Ustadz Ahmad Lahori. Kemudian, seperti biasa setelah kita menceritakan tentang arsitek Ustadz Ahmad Lahori, kemudian kita mencoba menelaah, mencoba menggali hikmah apa yang bisa kita pelajari dari tokoh yang satu ini. Saya akan mencoba, tapi apabila nanti rekan-rekan menggali lebih jauh, membaca buku-buku tentang Ustadz Ahmad Lahori atau tentang Taj Mahal, barangkali rekan-rekan juga bisa seperti saya menarik hikmah dari tokoh yang satu ini. Menurut saya, hikmah pertama yang bisa kita ambil adalah bahwa sebuah karya arsitektur bisa melampaui sang arsiteknya sendiri. Taj Mahal merupakan contoh yang tidak terbantahkan. Bila kita tanya ke sembarang orang yang kita temui di mal atau taman kota di seluruh dunia, hampir pasti mereka pernah mendengar nama Taj Mahal. Tapi taruhan, hampir tidak ada yang tahu siapa Ustadz Ahmad Lahori. Karena kecenderungan umum kemasyhuran sebuah karya arsitektur akan melampaui arsiteknya. Coba saja sebutkan. Contohnya banyak sekali. Semua orang Indonesia tahu Masjid Istiqlal di Jakarta. Tapi hampir tidak ada yang tahu F. Silaban sebagai arsiteknya. Semua orang tahu Candi Borobudur, tapi tidak ada yang kenal Resi Gunadarma sebagai arsiteknya.
Demikian seterusnya. Maka kembali, hal ini membuktikan apa yang sering saya sampaikan, bahwa bila tujuannya menjadi terkenal, arsitek bukanlah jalur terbaiknya. Karena jangankan dibanding dengan arsitek lain, dengan karya arsitektur kita sendiri saja, kita akan kalah terkenal. Hikmah kedua yang bisa kita ambil dari kisah Ustadz Ahmad Lahori ini adalah bahwa pendidikan arsitek tidak harus dari jalur formal. Bila hari ini kita membanggakan peranata pendidikan arsitektur dan kemudian membakukannya, ada baiknya kita juga memberi ruang dalam salah satu sudut kesadaran kita bahwa hal itu tidaklah mutlak. Peranata pendidikan bagi calon arsitek yang kita rancang hari ini bagus dalam kerangka ikhtiar kita mengikuti tuntutan zaman dan perkembangan peradaban manusia. Tetapi kita perlu menyisakan sedikit ruang bahwa apa yang kita rancang itu tetap tidak sempurna dan bahkan bisa jadi bukan yang terbaik. Saya menyampaikan ini karena IAI, Aptari, dan perguruan tinggi, mohon maaf, seolah jumawa dengan sistem pendidikan calon arsitek yang mereka gagas. Padahal jelas secara empiris, arsitek-arsitek yang mereka pelajari di sistem pendidikan itu dihasilkan sistem pendidikan yang sama sekali berbeda dengan yang sedang dijalankan. Di perguruan tinggi kita belajar dan mengagumi Taj Mahal, tapi arsiteknya Ustadz Ahmad Lahori bukanlah lulusan perguruan tinggi. Kita diajari karya arsitektur Frank Lloyd Wright, tapi Wright jelas bukan penyandang gelar sarjana arsitek. Demikian juga dengan sederet nama lain yang kita kagumi di bangku kuliah, seperti Tado Ando, Le Corbusier, Mies van der Rohe, dan berbagai nama-nama itulah. Kita belajar arsitektur di perguruan tinggi dengan mencontohkan arsitek yang tidak dihasilkan oleh sistem pendidikan tinggi itu. Jadi hikmah dari kisah arsitek Ustadz Ahmad Lahori adalah agar kita tidak terlalu fanatik dengan sistem pendidikan arsitek yang saat ini seolah menjadi kitab suci itu. Hikmah ketiga yang bisa kita petik dari Ustadz Ahmad Lahori adalah hubungan arsitektur dengan matematika. Umumnya kita di Indonesia memiliki pengalaman yang kurang baik dengan disiplin pelajaran yang satu ini. Pendek kata, matematika adalah momok bagi semua pelajar di Indonesia. Padahal, bila kita kemudian membaca berbagai pendekatan pelajaran matematika sejauh dewasa ini, matematika bisa sangat menarik bila diajarkan dengan metode belajar yang tepat. Dan itu, bila kita telisik lebih jauh, ternyata berhubungan sangat dekat dengan ilmu arsitektur di mana kita berkecimpung saat ini. Hubungan dekat ini bukan hanya pada tataran umum seperti matematika memang berhubungan dengan semua bidang di kehidupan kita. Bukan secara umum seperti itu. Kalau secara umum seperti itu, matematika tentu seperti udara bagi arsitektur. Mutlak dibutuhkan untuk bernafas. Di arsitektur, kita membuat ukuran, itu adalah matematika. Kita membuat rencana biaya, itu juga matematika. Tapi hal itu umum. Nah, yang kita pelajari dari arsitek Ustadz Ahmad Lahori ini adalah dimensi lebih lanjut dari hubungan arsitektur dengan matematika. Bagaimana geometri bisa menjadi salah satu metode rancangan. Bagaimana menggunakan teorema simetrisitas, bagaimana menggunakan skala, bagaimana menggunakan ilusi optik, bagaimana mengatur proporsi, dan seterusnya. Maka dari sana kita belajar bahwa menjauhkan arsitektur dari matematika sesungguhnya adalah bencana. Rekan-rekan, hikmah keempat yang bisa kita ambil dari kisah arsitek Ustadz Ahmad Lahori adalah bahwa sebuah karya arsitektur sebetulnya merupakan karya kolosal yang melibatkan banyak pihak. Kalau kita ambil dari kasus Taj Mahal, maka ada puluhan ribu orang
yang bekerja bersama-sama mewujudkan karya arsitektur yang monumental tersebut. Ustadz Ahmad Lahori memang arsitek kepala pada proyek itu. Tetapi di tim arsitek bukan hanya dia sendiri yang merancang. Ada arsitek-arsitek lain seperti Mir Abdul Karim dan Makramat Khan dan yang lain-lain. Belum lagi berbagai ahli spesialis seperti ahli Kuba Ismail Afandi yang didatangkan khusus dari Ottoman, Turki. Ada Amanat Khan yang mendesain kaligrafi. Ada Khairan Jilal yang mendesain berbagai hiasan dan mozaik. Dan tentu saja ada keterlibatan yang intensif dari Kaisar Shah Jahan sendiri yang kabarnya sering mengintervensi desain kompleks Taj Mahal. Dari informasi yang saya sampaikan itu maksud saya, arsitek tidak perlu pongah dan mengumumkan bahwa gedung A adalah hasil karya saya. Karena karya itu tidak bisa terwujud bila tidak ada pihak-pihak lain yang turut merencanakan dan kemudian membawa ide yang tertera dalam gambar ke dunia nyata lewat proses konstruksi. Bahkan dari kasus arsitek Ustadz Ahmad Lahori ini, karya terakhirnya, Jamak Masjid, belum sempat terwujud karena dia meninggal dunia dan kemudian dilanjutkan oleh arsitek lain yaitu Ustadz Khalil. Artinya, bila sekarang kita menyebut Jamak Masjid merupakan karya Ustadz Ahmad Lahori, sebetulnya porsi dia hanya setengahnya saja, karena ada arsitek lain yang menyelesaikannya. Maka pongah akan sebuah karya arsitektur merupakan sikap yang sungguh menggelikan. Pelajaran berikutnya yang kelima, bahwa karya arsitektur bisa menjadi statement yang kuat. Maksud saya begini, di zaman medsos seperti sekarang, setiap hari kita dijejali berbagai quote yang beredar di grup WA, status Facebook, Twitter, dan seterusnya. Dan kita mengenali arsitek-arsitek terkenal berdasarkan quote-nya, kata-kata mutiaranya. Misalnya, form follow function. Oh, kita tahu itu dari Louis Sullivan. Kita kenal less is more. Itu kata-kata Mies van der Rohe. Dan seterusnya. Dan kemudian kita para arsitek berusaha membuat quote-quote kita sendiri yang kita pasang sebagai status di Facebook dan sebagainya. Nah, tapi jangan harap menemukan quote-quote itu dari arsitek Ustadz Ahmad Lahori. Dia tidak sibuk wawancara dan menghasilkan kata-kata mutiara, melainkan sepanjang hidupnya penuh dengan kerja dan karya sampai meninggalnya. Bahkan karya terakhirnya Jamak Masjid tidak sempat dia lihat wujud terbangunnya karena terlanjur dipanggil menghadap yang Maha Kuasa. Maka pernyataan, statement Ustadz Ahmad Lahori bukanlah kata-kata, melainkan karya. Dan dengan karya yang berdiri melintasi zaman sampai ratusan tahun setelah kepergiannya itu, statement Ustadz Ahmad Lahori sampai pada kita untuk kita ambil interpretasi dan hikmahnya jika kita mau menyelaminya. Wassalamualaikum